Silakan. Kalau ini nggak saudara beberapa berita kalau kita nggak punya keyakinan takut nggak makan, tapi hanya ingin menjarahkan biar ada jeda kelahiran biar tahun niatnya itu, atau niatnya biar repot, itu termasuk. Iya, karena salah satu kebaikan, salah satu jihad, salah satu yang akan dibalas dengan pahala besar adalah capek, repot, ribet, lelah dalam rangka ngurusin anak. Ini pahala besar. Bagaimana pahala segitu besar kita tinggalkan dengan cara mengatur-ngatur seperti tadi. Biarkan ya, Allah saja yang mengatur. Bismillah, sambil memohon tentunya rizki dari Allah, kekuatan, supaya banyak anak tapi tidak repot karena bisa membayar pembantu dan seterusnya. Tentu itu jauh lebih baik daripada sekedar membatasi. Kecuali tadi ada sesuatu, mungkin penyakit, kelainan. Boleh, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Wallahu. Ada seseorang yang terkenal, dia sudah menikah tetapi tidak mau punya anak. Dia sampaikan hal tersebut di medsos. Bagaimana hal tersebut dalam pandangan Islam? Jelas tercela. Mungkin dia tidak tahu bagaimana keutamaan punya anak, bagaimana dia sudah meninggal masih dapat pahala sholat, pahala saum, pahala baca Al-Quran, pahala jihad, padahal udah meninggal. Orang namanya orang meninggal udah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa saum lagi, nggak bisa baca Al-Quran lagi, tapi terus mengalir pahala itu. Kenapa? Karena anaknya, cucunya, cicitnya pada sholat, pada saum, pada zakat, pada haji, terus mengalir. Kayak apa itu pahalanya? Tentu ini tidak didapati oleh orang yang tidak punya anak. Berarti orang ini bodoh sekali, sangat-sangat bodoh sekali. Mungkin dia tidak tahu. Kalau tahu barangkali dia akan berniat punya anak banyak, karena nanti akan panen pahala. Sementara kalau anak, cucu, cicit berbuat dosa, kita yang sudah mati dapat dosanya? Tidak. Ini murahnya Allah. Kalau mereka berbuat kebaikan, kita dapat pahalanya. Mereka berbuat dosa, kita nggak dapat dosanya. Kecuali kita ngajarin dosa itu, kan jarang-jarang ya orang tua yang ngajarin dosa. Bagaimana kita sebagai orang tua, istri sudah tidak ada, kemudian ada rencana menikah lagi, tetapi anak-anak tidak setuju. Sebagai orang tua tentu mestinya ditaati. Kan nggak ada kaidah mentaati anak. Yang ada itu anak mentaati orang tua, istri mentaati suami. Nggak ada suami mentaati istri. Ya. Adapun alasan yang berdasarkan dalil, misalnya seorang istri akan bersama suami terakhir, kan gitu. Seorang istri akan bersama suami terakhir. Suaminya meninggal, anaknya banyak, 7 misalnya. Nah lalu si janda ini mau menikah lagi.
Anak-anaknya bilang, Bu, kalau ibu nikah lagi, nanti di surga akan bersama suami terakhir. Si fulan misalnya udah dilamar misalnya kan. Tidak akan bersama ayah. Kan suami terakhir ibu bukan ayah, tapi si fulan kalau jadi nikah. Biar nanti kita bersama-sama di surga, Bu. Udah nggak usah nikah lagi. Ya. Ini kalau dunia bolehlah begitu. Ya. Ini surga. Ya. Surga itu nggak ada yang tidak apa? Nggak ada keinginan yang tidak terlaksana. Ya, maka nggak usah mikir sayang ya. Jadi di surga itu nggak ada sayang ya. Kita masuk surga tapi adik kita masuk neraka ya. Sayang, nggak sempurna. Kita kebahagiaan masuk surga. Ada begitu nggak kira-kira? Ada nggak begitu? Nggak ada. Alhamdulillah kita masuk surga semua ya. Cuman sayang adik kita yang bungsu ini murtad, jadinya kekal di neraka. Sayang ya, mengurangi kebahagiaan kita sekeluarga. Ada nggak kalimat seperti itu nanti di surga? Ada nggak? Nggak ada. Allah bikin lupa. Nggak ada perhatian terhadap adik bungsu itu. Kalau ingat bahkan nyukurin, syukur. Kenapa dulu murtad? Kenapa dulu diajak masuk Islam lagi nggak mau? Syukur. Nggak ada. Kasih sayang karena anak, karena orang tua, karena darah, karena tetangga, karena suku, karena bangsa, nggak ada, dicabut oleh Allah. Yang ada adalah kasih sayang karena Allah. Walaupun cuma tetangga, walaupun cuma teman ngaji, ketemu sebulan sekali, bahkan 3 bulan sekali, tapi ketika sama-sama masuk surga, luar biasa, saling mencintai, saling menyayangi. Ya, intinya di surga itu nggak ada kurangnya sayangnya. Kita ketemu semua ngumpul, tapi ayah di sono loh, sama si Anu nah. Atau si ayahnya bilang sama anak-anak, kita ketemu alhamdulillah di surga, tapi saya nggak sama ibumu ya, ibumu sama suami terakhir sono. Nah, lalu sedih, ngelamun. Nggak ada Bu, surga begitu nggak ada. Maka nggak usah memikirkan hal-hal seperti itu, gitu ya. Ini untuk istri. Untuk suami kan bisa. Jadi surga di dunia saja bisa bersama 2 istri, 3 istri, 4 istri, apalagi di surga kan begitu. Pembagian harta waris sudah ada ketentuan syariatnya. Bagaimana kalau orang tua meninggalkan hutang dan tidak tertutup oleh semua hartanya? Adakah ketentuan tentang? Ada. Dalam badal haji, ya. Ketika seorang wanita mengatakan, ayahku bernazar naik haji, pergi haji ya Rasul, tapi belum berangkat haji sudah meninggal. Afa'ahujju lahu, bolehkah aku menghajikan ayahku? Nabi menjawab, sebelum Nabi mengatakan boleh, Nabi mengkiaskan. Jika orang tuamu meninggalkan hutang, maka engkaulah yang wajib membayar hutangnya sebagai ahli waris, sebagai anak. Ya, sekarang ayahmu hutang kepada Allah, nazar itu kan seperti hutang kepada Allah. Maka engkau lebih boleh lagi menghajikan ayahmu. Berarti utang orang tua ditanggung anak. Kalau harta peninggalannya banyak, ya diambil dari hartanya itu sebelum warisan dibagi. Mimba diwasiyatin yusobiha audain. Setelah wasiat ditunaikan, setelah hutang-hutang mayat dibayarkan dari harta mayat tersebut, maka setelah itu dibagi waris. Saya usaha laundry, terkadang cucian yang belum dicuci lebih berat daripada pakaian yang sudah dipak. Terkadang bisa selisih 2.000, 4.000, berapa rupiah gharar yang halal dalam kasus seperti ini?
mungkin diberitahukan kepada pelanggan ya, bahwa pakaian Bapak ini lebih berat, mungkin karena basah, mungkin karena apalah ya, dibanding sudah dicuci ya, bisa beda. Apakah Bapak ridho, Bapak ikhlas, gitu ya. Lain kali kalau bawa ke sini yang kering, jangan basah misalnya. Kan kami tidak bisa mengira-ira berat airnya berapa, ya. Maka kami timbang sesuai dengan yang Bapak bawa. Nah, kalau zaman ya nggak apa-apa, ya udah. Kami sudah lama sholat di masjid kecil dekat rumah dan baru-baru ini dapat kabar bahwa belum wakaf. Apakah setelah ini kami sebaiknya tetap sholat di sana dan dapat keutamaan? Iya, kalau itu masjid terdekat, kemudian yang lain tidak terjangkau, ya sudah. Kemudian secara zahir memang masjid itu dipakai sholat 5 waktu. Siapapun boleh masuk ke situ untuk sholat. Tapi ternyata tanahnya masih milik si fulan, ya. Itu bukan urusan kita. Kecuali kalau terlihat, ya, kadang-kadang buat keperluan keluarga, makan bareng di situ, ya, nabrak waktu duhur, kita mau datang sholat duhur di masjid lainnya, ini lagi pada makan-makan, ya tanah dia yang bangun. Maaf, di masjid lain aja sholatnya ya, ini lagi acara nih, ya udah jelas itu, jangan ya. Tapi kalau mereka ngalah karena ini waktu sholat, ya berarti mereka menyadari, memaklumi bahwa ini memang buat sholat. Ketika ada acara apapun harus dikalahkan oleh sholat. Kalau itu hak mereka, kalau itu punya mereka, hak mereka, ya bisa saja sholat dikalahkan. Amalan apa yang dilakukan ketika terbaring sakit? Tentu banyak sekali, bisa baca Al-Quran, zikir, wirid, berdoa, memohon kepada Allah, istighfar. Ini yang dilakukan. Adapun sholat dan seterusnya, saum dan seterusnya, tidak usah dipaksakan. Sholat ke masjid kok berat, yang nggak usah dipaksakan. Sholat sambil berdiri kok berat, ya sambil duduk. Saum Ramadan berat, ya nggak usah saum, nanti dikodok dan seterusnya. Wallahu. Ada lagi? Membaca, karena ada amalan lebih apa? Mata. Kalau kita hafalan, tidak ada amal mata. Kalau kita membaca mushaf, ada amalan mata. Maka lebih baik. Wallahu. Ada lagi? Ya. Yang mulanya pakai tulisan. Saya kalau melihat orang pedagang makanannya nggak sholat, tak mesti menunjukkan itu. Pikirannya itu jadi apa namanya, mau beli itu cicil. Karena yang kebayang itu, saya sering menemukan orang-orang yang nggak sholat itu, kalau buang air kecil itu, atau buang kecil, sebaiknya jadi bersihkan, sehingga kebayang orang mau gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Ya itu hak antum ya. Hak antum. Antum tahu dia nggak pernah sholat, antum malas beli di situ, ya hak antum.
Yang penting jangan mengharamkan. Ketika ada saudara antum, teman antum mau beli di situ, ya tentu tidak bisa disalahkan. Ya kan? Ini masalah muamalah. Adapun antum tidak mau beli di situ, tentu hak antum. Jangankan alasan dia nggak pernah sholat, alasan yang lain yang lebih ringan itu pun hak antum. Ya kan? Malas beli situ, nggak pernah senyum, ya terserah. Apalagi nggak sholat ya, nggak pernah senyum aja, ya hak antum. Atau bahkan antum nggak punya alasan tapi nggak mau. Kenapa? Nggak mau makan di warteg itu? Ya nggak mau aja, nggak punya alasan. Ya terserah hak antum. Wallahu. Di dunia ada amal, tidak ada hisab. Di akhirat ada hisab, tidak ada amal. Apakah ini berarti hisab di akhirat itu memberi kesempatan kita pembelaan diri? Iya, kalau melihat contoh ada. Umatnya siapa? Masih ingat? Umatnya Nabi Nuh berusaha membela diri dengan bohong. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah risalahku sudah engkau sampaikan kepada kaummu wahai Nuh? Sudah. Dijawab jujur oleh Nabi Nuh, sudah. Lalu Allah bertanya kepada kaumnya, betulkah Nuh telah sampaikan risalahku kepada kalian? Dijawab, belum. Mau coba-coba bohong, belum. Nah, ini kan pembelaannya. Tentu ketika betul-betul Nuh belum menyampaikan, ya nggak bisa disalahkan umat Nabi Nuh. Disitulah saksi yang luar biasa. Karena Allah bertanya, engkau punya saksi wahai Nuh? Saksi yang meringankan engkau? Dijawab oleh Nabi Nuh, ada. Siapa? Saksinya siapa? Nggak tahu? Pernah dengar? Saksi yang akan meringankan Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah itu kepada umatnya selama 950 tahun. Saksinya siapa? Saksinya adalah kita. Kata Nabi Nuh, saksiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Tentu kita mudah sekali jadi saksi. Walaupun waktu kejadian itu kita belum lahir. Kenapa kita berani jadi saksi? Kenapa? Karena kita baca surat Nuh. Kita baca surat Nuh. Kita tahu surat Nuh. Bagaimana Nabi Nuh tanpa lelah menyampaikan syariat ini, risalah ini kepada umatnya 950 tahun. Siang malam, terang-terangan, pelan-pelan, jahar, luar biasa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.